Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di pagi ini walaupun tidak secara langsung. Alhamdulillah di sini saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, diberi kekuatan, dan semoga entah kapan kita bisa bertemu lagi di dalam kelas dengan keadaan sehat, pelajaran seperti biasa dengan tatap muka. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi semester genap, yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Yang kemarin kita semester gasal, untuk pelajaran fikih juga tidak maksimal karena adanya corona mulai Maret ya, sampai semester gasal selesai. Untuk materi fikih juga tidak maksimal. Semoga saja untuk semester genap ini corona hilang dan kita bisa belajar dengan tatap muka lagi, dan pelajaran yang lain, fikih dan yang lainnya bisa maksimal kembali. Ya, buka LKS kalian yang pertama di halaman 4 tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam, lihat peta konsepnya dulu, nanti saya akan menerangkan tentang yang pertama tentang pengertian dari pernikahan. Yang kedua tentang dasar hukumnya dulu, tahu hukum pernikahan, jadi harus tahu dasarnya dari mana, apakah dari Al-Quran atau dari hadis. Terus yang ketiga ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan ini nanti ada 5 walaupun hukum asalnya hanya 1, yaitu sunnah. 5 hukum tersebut nanti dinamakan ahkamul khomsah. Selanjutnya tentang persiapan dalam pernikahan. Persiapan dalam pernikahan nanti ada yang namanya hitbah atau meminang. Ya, hitbah atau meminang. Terus ada yang namanya prinsip kafaah. Saya akan menerangkan tentang prinsip kafaah. Kafaah itu kecocokan antara pihak laki-laki dan perempuan. Kesamaan antara derajat dan sebagainya. Selanjutnya ada syarat dan rukun nikah. Yang terakhir ada hikmah nikah. Ya. Untuk pertemuan pertama kali ini nanti saya akan menerangkan sampai persiapan pelaksanaan pernikahan dulu, yaitu sampai hitbah dulu ya. Jadi untuk yang lainnya dari prinsip kafaah sampai hikmah nikah saya akan menerangkan di pertemuan yang kedua. Selanjutnya saya akan menerangkan yang pertama tentang pengertian dari pernikahan. Kenapa pernikahan itu diterangkan di kelas 2, tidak kelas 1 atau kelas 3. Ya, kelas 1 mungkin dari segi umur ya masih agak kecil, makanya ditaruh di kelas 2 untuk persiapan nanti mungkin dari anak-anak yang sudah ada calon dari kelas 1 ya, yang sudah dilamar dari kelas 1 atau dari MTS, sudah persiapan kelas 2 sudah diterangkan tentang pernikahan itu apa, persiapannya apa. Jadi nanti kelas 3 kalian sudah mantap, akhirnya lulus nikah, nggak apa-apa untuk perempuan. Untuk laki-laki jangan dulu, 5 tahun atau 10 tahun kemudian ya. Pernikahan itu adalah suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Dari suatu akad itu terjadi hak dan kewajiban antara keduanya. Nah, itu yang namanya pernikahan. Dan suatu akad itu harus ada kata tazwij atau kata nikah. Makanya boleh dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau bisa ya dengan bahasa Arab, ya lebih afdalnya. Walaupun semuanya sah. Itu arti pernikahan. Jadi yang suatu akad tersebut yang mungkin hanya terjadi 5 menit, ya tolong dilakukan. Jangan seperti tidak ada ikatan nikah tapi punya suami atau istri ya. Jengine ya tidak suami atau istri karena tidak ada ikatan nikah atau belum adanya akad. Karena bisa dinamakan suami istri itu apabila sudah ada akad nikah. Ya, antara calon suami atau suami dengan wali nikah perempuan. Wali nikah perempuannya adalah si bapaknya perempuan. Itu
arti pernikahan. Ya. Selanjutnya arti pernikahan selesai. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum pernikahan terdapat di surat An-Nisa ayat 3. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Sampai itu dulu. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. Kenapa saya ambil separuh dulu? Biar kalian memahami arti nikah tersebut, dari dasar hukumnya disuruh menikahi wanita-wanita yang hanya disenangi. Yang tidak disenangi ojo dinikahi, hanya gara-gara nafsu. Disenengi lahir batine, ya itu yang boleh dinikahi. Nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. Saya lanjutkan. Fankihu ma tobalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, 4. 2, 3, 4. Jika kamu bisa berlaku adil. Tapi kalau kamu merasa tidak bisa berlaku adil, nikahilah wanita satu saja atau budak yang kamu miliki. Tapi kalau sekarang kan budak tidak ada, adanya pembantu. Budak itu orang yang dibeli dari orang lain. Ya, orang yang dibeli dari orang lain itu sudah menjadi miliknya. Ini budak. Jadi tidak boleh kembali ke orang tuanya karena sudah dibeli. Disuruh bekerja di tempatnya tidak dibayar, tapi semuanya ditanggung oleh yang membeli tadi. Kuwi jenenge budak. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada yang namanya budak. Sekarang adanya pembantu. Saya ulangi kembali, kalau tidak bisa berlaku adil, nikahilah wanita satu saja. Sepenting adil. Karena apa? Supaya tidak terjadi aniaya. Aniaya terhadap istri-istrinya. Karena apa? Laki-laki menikah 1, 2, 3, 4. Kalau merasa tidak bisa adil atau mungkin ekonomi kurang atau mungkin dia punya sifat yang mungkin pemarah. Karena sifat seseorang ya yang tahu dirinya sendiri. Orang lain ya bisanya melihat, ya. Kalau mungkin punya sifat seperti itu atau ekonominya kurang, mending si jiwai daripada nantinya menganiaya yang lain. Itu untuk dasar hukum dari pernikahan. An-Nisa ayat 3. Yang paling penting di yang kalimat pertama tadi. Fa in fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang sangat kamu senangi saja. Makanya butuh pemikiran yang panjang untuk menikah. Ojo langsung, aku seneng kae dinikahi, jangan. Dilihat dari sisi manapun dulu. Saya menikah dengan orang ini bagaimana ya? Minta pendapat yang lain dulu dari teman dekatmu, dari teman dia. Baru kalau sudah klik, nah ini yang akan saya nikahi. Itu fankihu ma tobalakum minan nisa. Karena apa? Nantinya ya akan menjadi teman hidup kamu selamanya sampai akhir hayat kamu, yang akan menjadi teman curhat kamu setiap hari, yang akan membawa kedamaian, yang akan membawa kemesraan. Makanya di situ dasar hukumnya memang ya sangat kuat. Fankihu, nikahilah wanita-wanita yang hanya yang kamu senangi saja. Ya, itu. Lanjut, sekarang hukum. Dasarnya sudah An-Nisa ayat 3 dari Al-Qur'an. Sekarang hukumnya. Hukum pernikahan itu ada 5 yang dinamakan dengan ahkamul khomsah. 5 hukum dalam pernikahan.
Yang aslinya, hukum asalnya itu hanya satu, yaitu sunnah, hukum asal. Tapi di sini hukum pernikahan ada 5. Yang pertama adalah mubah. Dasar hukum nikah mubah di sini apabila, ya perhatikan halaman 5 yang paling bawah. Apabila tidak ada alasan-alasan yang terdesak yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Ya, jadi mubah, tidak ada alasan-alasan yang terdesak dia harus menikah. Hukum nikah itu mubah. Yang kedua yaitu hukumnya sunnah, yang hukum asalnya tadi ya. Hukum nikah sunnah ini adalah hukum asal dari pernikahan. Apabila sudah dalam pekerjaan juga sudah punya, lahir batin sudah siap, semuanya sudah siap semuanya, calon sudah ada. Nah, dan alasan yang terakhir, dia tidak takut terjerumus dalam perzinaan. Itu hukumnya nikah sunnah. Jadi wis siap KB, sudah punya calon, ya, dan mungkin ta'aruf sudah lama, tapi dia tidak takut terjerumus ke dalam perzinaan, maka hukumnya nikah sunnah. Yang ketiga, buka halaman 6, yaitu wajib, kebalikan dari sunnah. Hukum nikah wajib itu apabila sudah cukup semuanya, seperti tadi yang ada di sunnah, jasmani rohani wis siap, wis di pekerjaan, ya, dan calon sudah ada, ta'aruf juga sudah lama, tapi dalam hatinya takut terjerumus ke dalam perzinaan, maka hukumnya nikah wajib. Contoh misal calon suami istri tadi atau yang berta'aruf tadi dalam satu pekerjaan, ya, misal dalam satu pabrik setiap hari ketemu, terus pulang pergi bareng, rumahnya juga tidak terlalu jauh. Nah, itu wajib untuk segera menikah karena ada rasa di dalam hati, aku nak ngene iki terus, ya, satu pabrik saya dari pagi sampai sore pabrik ya podo, satu line dan sebagainya. Setiap hari ketemu. Nanti kalau tidak segera menikah saya takutnya terjerumus ke dalam perzinaan. Maka hukum nikah itu wajib, harus segera menikah. Selanjutnya hukum nikah yang nomor 4 itu adalah makruh. Ya, makruh. Sudah punya calon, ya, tapi di sini belum siap semuanya. Belum siap semuanya maksudnya belum punya pekerjaan, jasmani dan rohani juga belum siap. Tapi dia hanya punya keinginan, saya ingin menikah. Karena harus dia calon. Nah, itu hukumnya nikah makruh. Yang terakhir adalah haram. Tujuannya hanya untuk menyakiti antara keduanya. Misal yang laki-laki, saya ingin menikah dengan si perempuan itu karena untuk balas dendam, contoh. Atau yang perempuan, saya ingin menikah dengan laki-laki tersebut karena saya pernah disakiti oleh kakaknya atau adiknya. Nah, itu hukumnya haram nikah, ya. Jadi 5 hukum nikah tadi tolong dipelajari kembali alasannya masing-masing. Jadi nanti ketika ada di kalian, ada masalah ada di kalian sendiri, kalian bisa memaknai, oh berarti kalau saya seperti ini, hukum nikah saya bagaimana? Lanjut sekarang tentang persiapan pelaksanaan pernikahan. Persiapan pelaksanaan pernikahan. Memang yang namanya pernikahan itu persiapannya sangat banyak sekali, ya. Yang pertama di sini ada yang namanya meminang atau khitbah. Meminang atau khitbah ini adalah yang berhak adalah si laki-laki. Apa toh kuwi khitbah? Yaitu sebelumnya minta maaf halaman 6 ya, masih di halaman 6. Permintaan seorang laki-laki terhadap perempuan untuk menikah. Permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikah.
atau yang perempuannya untuk dijadikan istrinya. Itu yang namanya hibah atau meminang. Ya, sesuai adatnya masing-masing. Tapi kalau adatnya sini ya ada dua acara. Ya, yang pertama nakok kese. Nakok kese di sini ya tetap yang namanya hibah itu. Nakok kese selesai, yang kedua lamaran. Ya, itu juga sama hibah. Permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikah. Adatnya sini misal Karangawen sama Semarang atau Jakarta juga beda. Kalau di sini mungkin yang bertanya atau yang ngomong adalah si bapaknya laki-laki atau si pihak keluarga laki-laki. Tapi kalau mungkin di Jakarta dan sebagainya atau kalau di film-film ya, yang bertanya langsung adalah si pihak laki-laki, nggak ada masalah. Di sini sah semuanya. Atau mungkin kalau di sini kalian pernah lihat ketika nakokke lamaran, sing lanang kok mboten nderek, Bu. Ya ndak apa-apa. Karena sudah diwakilkan oleh pihak keluarga atau pihak bapaknya tadi. Enggak usah harus atau wajib si calon suami untuk ikut berkunjung ke rumah calon istrinya. Ya enggak apa-apa. Karena sudah diwakilkan oleh bapaknya tadi yang bertanya kepada pihak keluarga atau langsung kepada calon istrinya. Itu yang namanya hibah atau meminang. Ya. Di sini yang pertama cara mengajukan pinangan, ya, cara mengajukan lamaran, cara mengajukan hibah. Yang pertama caranya yaitu yang pertama secara sarih. Yang kedua secara kinayah. Sarih apa toh? Ya, sarih di sini adalah secara terang-terangan. Yang kedua secara kinayah. Kinayah itu secara sindiran. Ya, sarih berarti di sini pinangan terhadap wanita yang masih gadis atau idahnya sudah selesai. Maka si calon suami tadi boleh secara terang-terangan untuk melamar atau meminangnya. Contoh misal, maukah kamu menjadi istri saya? Itu secara terang-terangan langsung. Berarti kalau langsung namanya sarih. Ya, sarih terang-terangan kepada wanita yang masih gadis, masih ting-ting, dan ya wanita yang idahnya sudah selesai. Yang kedua secara kinayah. Kinayah itu secara sindiran. Itu diajukan kepada wanita yang idahnya belum selesai. Sindiran contohnya gimana? Nah, contohnya maukah kamu menjadi pendamping hidup saya nanti? Itu sindiran. Maukah kamu menjadi bidadari saya nanti? Nah, itu secara sindiran. Itu apabila wanita yang idahnya belum selesai. Contoh, wanita yang ditinggal wafat suaminya. Wanita yang ditinggal wafat suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Dalam waktu 4 bulan 10 hari tersebut ya, tidak boleh ada pernikahan atau ada yang menikahi perempuan tersebut karena masih dalam masa iddah. Nanti kalau sudah hari ke-11 ya, 4 bulan 11 hari boleh nak selak tergesa-gesa mungkin. Tapi kalau masih dalam waktu 4 bulan itu 10 hari tetap belum boleh menikahi. Siri ya ora ento, resmi ya ora ento. Harus nunggu iddah selesai. Tuh. Ya, 4 bulan 10 hari kalau ditinggal wafat, kalau dicerai kan 3 bulan.
dicerai suaminya. Nah, kalau hamil berarti sampai melahirkan, itu iddah. Iddah itu masa menunggu. Jadi agama Islam itu sangat bagus, aturannya tidak seperti yang lain. Jadi ketika suami wafat, ketika suami minta cerai dan sebagainya, itu ada jeda waktu untuk perempuan untuk mungkin bersama lagi dengan laki-laki lain. Ya. Tapi kalau laki-laki tidak ada masa iddahnya. Ya, itu untuk cara mengajukan pinangan. Jadi cara mengajukan pinangan ada dua. Yang pertama sarih ki secara terang-terangan. Yang kedua kinayah ki sindiran. Jadi ketika melamar, ketika nakok kayak orang langsung, "Kowe gelem dadi bojoku apa ora? Kowe gelem dadi mantuku apa ora?" Nah, tidak seperti itu kalau kinayah, harus dengan sindiran. Ya, selesai untuk cara mengajukan pinangan. Yang kedua tentang perempuan yang boleh dipinang. Perempuan yang boleh dilamar. Sopo wae to, ya, perempuan-perempuan yang boleh dilamar. Yang pertama di sini perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Kalau masih berstatus sebagai istri orang, ya, jangan dilamar. Ojo ditakokke. Karena masih istri orang lain. Yang kedua, perempuan yang tidak dalam masa iddah seperti tadi, ya. Melamar pun tidak boleh dalam masa iddah. Perempuan yang masih dalam masa iddah, ya, tidak boleh dipinang. Terus yang ketiga, perempuan yang belum dipinang oleh orang lain, sing urung dilamar wong. Jangan ada kata-kata sebelum janur melengkung, ya. Sebelum janur melengkung apapun bisa. Tidak seperti itu. Kalau sudah dilamar oleh orang lain, ya berarti stop. Sudah tidak bisa ada yang masuk ke rumah tersebut, ke rumah perempuan tersebut, karena sudah dilamar oleh orang lain. Makanya di sini ada hadis yang menerangkan, ya, halaman 7. Kalau anak-anak lihat sekarang sampai halaman 7 ada hadis yang menerangkan, dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahtubu ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatsrukal khatib qablahu aw ya'dana lahu. Janganlah salah seorang di antara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya meninggalkan pinangan atau memberikan izin kepadanya. Nah, ini sudah ada dasar hukumnya. Kalau seseorang sudah dipinang oleh orang lain, maka jangan ikut-ikutan meminang, tidak boleh, kecuali yang pertama tadi yang melamarnya sudah sudah putus atau sudah membatalkan lamarannya, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dilamar, ini sudah pinangan orang tersebut, ada orang lain masuk, tidak boleh. Itu dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu tentang persiapan pelaksanaan pernikahan. Yang pertama tadi tentang cara meminang. Terus yang kedua perempuan yang boleh dipinang. Sekarang melihat calon istri. Melihat calon istri itu sangat penting sekali, karena ya yang pertama tadi sudah saya terangkan, untuk kedamaian, untuk kemesraan sesuai dari hadis Nabi. Kenapa kok harus dilihat dulu? Kenapa kok harus diperhatikan dulu? Ada tujuannya atau tidak? Dari hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan untuk kedamaian dan kemesraan sampai akhir hayat. Makanya harus melihat calon istrinya dulu. Nah, di sini melihat calon istri ada beberapa pendapat, 3 pendapat, ya. Yang pertama ada jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Yang kedua dari Abu Dawud. Yang ketiga dari Imam Abu Hanifah. Yang pertama dari jumhur ulama, beliau mengatakan bahwa boleh melihat calon istri adalah muka dan 2 telapak tangan. Ya, muka atau wajah. Ya, di sini
kita senang terhadap orang lain itu kan mungkin pertama melihat wajahnya dulu. Itu memang sangat penting. Wajah kita lihat senang, baru yang lain dari perilaku dan macam-macamnya. Tapi di sini jumhur ulama mengatakan dua telapak tangan. Dua telapak tangan di sini bisa memaknai kehalusan seluruh tubuh. Tapi kalau di sini kan yusra tidak ada yang seperti itu. Wes gelem ditakok ke wes, nggak usah melihat dua telapak tangan saja ya. Jadi kalau di sini mungkin yang terjadi ketika ada perjodohan. Perjodohan mungkin ya ada yang memakai hal seperti ini. Jadi dua telapak tangan dilihat, muka, kalau muka kan langsung melihat ya, kecuali yang memakai cadar. Dua telapak tangan bisa memaknai kehalusan seluruh tubuh. Tuh. Itu untuk jumhur ulama mengatakan seperti itu. Yang kedua adalah Abu Dawud. Abu Dawud di sini berpendapat boleh melihat seluruh tubuh. Jadi si perempuan tersebut berdiri dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, melihat seluruh tubuh. Terus yang ketiga, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan melihat dua telapak kaki, ya, dua telapak tangan dan muka atau wajah. Dua telapak kakinya juga dilihat, kapalan ora. Itu. Nah, itu melihat calon istri hukumnya boleh. Karena sesuai hadis riwayat Tirmidzi, ya, Nabi berkata bahwa melihat calon istri itu sangat penting karena untuk membawa kedamaian dan kemesraan sampai akhir hayat nanti. Tuh. Ya, ketika nanti ada pertanyaan di kalian semuanya, boleh ditaruh di komentar ya. Karena kita belum tahu tatap muka kita kapan, karena ya masih dalam keadaan seperti ini. Padahal ketika ada semester genap mulai ya, ketika saya masuk pertama kali, saya menerangkan bab pernikahan itu sudah tidak pada ngantuk semuanya. Tapi kalau di sini kita pertemuan pertama lewat YouTube seperti ini ya semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, tetap bisa memperhatikan keterangan saya di sini dan semoga bisa paham. Semoga corona tetap semoga cepat hilang, semoga cepat hilang dan kita bisa bertatap muka seperti sedia kala. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.